Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok biru di mata kuliah Tafsir Responsif Gender akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang identifikasi para perempuan yang dikisahkan dalam Al-Quran. Next. Berikut adalah surat yang sudah kami rangkum dalam tabel. Untuk perempuan sebagai anak akan dipresentasikan oleh Saudara Bangun, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ayat surat Al-Qasas ayat 25 tentang dua anak perempuan yang bertemu Nabi Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'unaka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasasa qala la takhaf tajauta minal qaumiz zalimin, yang memiliki arti kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya Syuaib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Ayat ini memiliki sebuah tafsir, yaitu adalah dari ayat ini dijelaskan bagaimana akhir penderitaan yang dialami Musa dengan dikabulkan doanya oleh Allah. Tak disangka-sangka datanglah salah seorang dari kedua gadis itu dengan agak malu-malu dan berkata kepada Musa bahwa ayahnya mengundang Musa datang ke rumahnya untuk sekedar membalas budi baik Musa yang telah menolong mereka mengambil air minum dan memberi minum binatang ternak mereka. Musa dapat memahami bahwa kedua gadis itu berasal dari keluarga orang baik-baik karena melihat sikapnya yang sopan dan waktu datang kepadanya dan mendengar bahwa ia mengundang datang ke rumahnya itu bukan dia sendiri, melainkan ayahnya. Kalau gadis itu sendiri yang mengundang, mungkin timbul kesan yang tidak baik terhadapnya. Para musafir berbeda pendapat tentang ayah gadis itu, apakah dia Nabi Syuaib atau bukan. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayah kedua gadis itu adalah seorang pemuka agama yang soleh dan telah berusia lanjut. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ayah wanita itu adalah Nabi Syuaib tidak bisa diterima karena Nabi Syuaib hidup jauh sebelum Nabi Musa. Akhirnya berangkatlah Musa bersama gadis itu ke rumah orang tua mereka. Setelah sampai, Musa menceritakan kepada orang tua gadis itu riwayat hidupnya bersama Fir'aun, bagaimana kesombongan dan penghinaannya terhadap Bani Israel, sampai kepada keputusan dan perintah untuk membunuhnya, sehingga ia lari dari Mesir karena takut dibunuh. Orang tua itu mendengarkan cerita Musa dengan penuh perhatian. Setelah Musa selesai bercerita, orang tua itu berkata kepadanya, engkau tidak perlu merasa takut dan khawatir, karena engkau telah lepas dari kekuasaan orang-orang zalim itu. Mereka tidak akan dapat menangkapmu karena engkau telah berada di luar batas kerajaan mereka. Dengan demikian, hati Musa merasa tentram karena ia sudah mendapat perlindungan di rumah seorang pemuka agama yang besar pengaruhnya di kawasan tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan tafsir Al-Qasas ayat 25. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh perempuan yang dikisahkan peranan dalam Al-Quran sebagai ibu. Di sini saya mengambil figur ibunda Nabi Musa alaihissalam yang dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى, yang artinya yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. Di sini saya akan menjelaskan tafsir dari Kemenak, yaitu ayat ini menjelaskan tentang mengingatkan bahwa ketika Allah akan menganugerahkan 8 macam karunia kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Allah memberi ilham kepada ibu Musa. Di antaranya memberitahukan dan mengajarkan ibu Musa bagaimana caranya menyelamatkan anaknya dari kezaliman Fir'aun yang memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang ada di bawah kekuasaannya, dibunuh semuanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan perempuan yang dikisahkan perannya sebagai istri, yaitu Zainab binti Jahsi R.A. istri Rasulullah. Saya akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa tahsan nas wallahu ahaqqu an tahsya falamma qada zaidun minha wa tara zawajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Shadaqallahul azim. Dalam tafsir ini saya mengambil tafsir Kemenak. Dalam ayat ini Allah memperingatkan nabinya bahwa apa-apa yang terjadi antara Zaid bin Haritsah dengan Zainab binti Jahsi itu adalah untuk menguatkan keimanan beliau dengan menegaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan-raguan dari hati orang-orang yang lemah imannya. Allah menyuruh Rasulnya supaya memperhatikan ucapannya ketika beliau berkata kepada Zaid bin Haritsah, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah berpisah dengannya disebabkan kesombongan atau keangkuhannya karena keturunan. Sebab perceraian itu akan mengakibatkan noda yang sulit untuk dihapus. Nabi sendiri telah mengetahui bahwa Zaid pada akhirnya pasti akan bercerai dengan Zainab. Beliau merasa berat jika hal tersebut menjadi kenyataan, sebab akan menimbulkan berbagai macam tanggapan di kalangan masyarakat. Nabi menyembunyikan di dalam hatinya apa yang Allah nyatakan, karena Nabi sendiri menyadari bahwa beliau sendiri harus dijadikan teladan oleh seluruh umatnya untuk melaksanakan perintah Allah walaupun dengan mengorbankan perasaan. Menurut naluri, manusia biasanya takut kepada sesama manusia, padahal Allah yang lebih berhak untuk ditakuti. Beliau membayangkan bahwa apabila beliau menikah dengan Zainab, bekas istri anak angkatnya, hal itu pasti akan menjadi buah bibir di kalangan bangsa Arab. Karena sejak zaman jahiliyah, mereka memandang bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung, sehingga mereka melarang menikahi. Udah. Sekian dari saya, bisa dilanjut dengan teman saya. Baik, saya akan membacakan surat Toha ayat 40. Di sini perempuan berperan sebagai saudari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh. Faraja
naka ila ummika kai taqarra ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadari ya Musa. Menurut tafsir Kemenak, ketika Musa berada di bawah asuhan keluarga Fir'aun, mereka sibuk mencari wanita yang akan menyusuinya. Setiap wanita telah ditunjuk untuk menyusuinya. Musa tidak mau menyusu kepadanya. Ini adalah satu petunjuk dari Allah. Dan kami cegah perempuan yang mau ayat 28. Ayat 12. Sebelum mereka menemukan perempuan yang Musa mau menyusuinya kepadanya, datanglah Maryam, saudara perempuan Musa yang disuruh oleh ibunya mengikuti peti adiknya secara diam-diam dan menawarkan kepada keluarga Fir'aun perempuan yang akan menyusukan Musa dan mengasuhnya sebagaimana dikisahkan di dalam firman Allah. Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berperilaku baik kepadanya? Al-Qasas ayat 12. Tawaran Maryam itu diterima dengan baik oleh keluarga Fir'aun. Maka didatangkanlah ibunya, yaitu ibu Musa sendiri, dan menyusullah Musa kepada ibunya. Dengan demikian, Musa kembali diasuh oleh ibunya sendiri, dan hilanglah kecemasan dan duka cita ibunya. Bahkan alangkah senang hatinya memandang anaknya di dalam keadaan selamat, segar, dan bugar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang sudah menjelaskan materi. Berikut adalah link referensi dari surat maupun arti dan tafsir yang kami ambil. Nah, jika ada yang ingin mengakses, bisa diambil dari link yang sudah tertera di PPT kami sebagai berikut. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.